Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Astiana Baiti. Saya mahasiswi Tarjamah semester 4 Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek semantik kosakata jenis makna. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang semantik. Semantik itu menurut Krida Laksana, semantik adalah bagian dan struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Pendapat yang menyatakan bahwa semantik adalah studi tentang makna itu dikemukakan pula oleh Cambertel yang dikutip dari Pateda. Menurutnya, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Nah, sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa semantik itu membahas masalah makna. Baik fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik, masing-masing itu memiliki tataran bahasa sebagai dasar analisisnya. Dan setiap tataran analisis bahasa tersebut pasti berhubungan dengan makna. Nah, di sini saya akan menjelaskan semantik menurut Faiz Al-Dayah. Ia menyatakan dalam ilmu Al-Dilalah terdapat 4 jenis makna. Yang pertama itu dilalah asasia mu'jamiyah atau makna leksikon. Yang kedua, dilalah sorfiyah atau makna gramatikal. Yang ketiga, dilalah nahwiyah atau makna gramatikal, dan yang keempat itu dilalah siyakiyah mauqo'iyah atau makna kontekstual. Nah, saya akan menjelaskan dari keempat makna tersebut dan ditambah dengan makna lain, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Pertama itu adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata secara pas yang tidak berhubungan dengan kata lainnya, seperti dalam frase, klausa, ataupun kalimat. Contohnya itu misalnya matahari. Matahari itu makna leksikalnya adalah benda langit yang bersinar terang. Jika matahari dalam kalimat contohnya itu matahari menyinari bumi, maka matahari di situ adalah makna leksikal karena dia bersifat nyata. Jika dibandingkan dengan kalimat matahari, wajahmu bersinar seperti matahari, maka matahari di situ bukan makna leksikal karena dia tidak secara langsung nyata, tetapi ada seseorang yang wajahnya bersinar seperti matahari. Dan selanjutnya itu adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat proses gramatikal, seperti afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, atau komposisi, pemajemukan. Contohnya itu jatuh itu bermakna menjadi. Nah, makna itu baru bisa dipahami jika berada dalam frase jatuh cinta, jatuh miskin, ataupun jatuh sakit. Selain itu, bentuk kebahasaan lainnya yang menghasilkan makna gramatikal adalah idiom. Idiom atau ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak ada hubungannya dengan kata pembentuk dasarnya. Contohnya itu adalah akhadha. Akhadha itu bermakna mengambil. Jika akhadha bergabung dengan preposisi bi yang bermakna dengan dan menjadi akhadha bi, maka maknanya itu bukan mengambil dengan, tetapi maknanya bisa menjadi memegang. Itu kata lain yang berperan dalam pembentukan makna baru berupa makna gramatikal adalah tasrif dalam ilmu sorof yang terjadi melalui proses afiksasi atau pengimbuhan. Tasrif ini
dalam ilmu sorof itu terbagi menjadi dua, yaitu tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Kedua jenis ini berperan dalam perubahan atau perkembangan makna. Nah, jika tasrif lugawi itu mengakibatkan terjadinya perkembangan makna, sedangkan tasrif istilahi itu mengakibatkan terjadinya perubahan kelas kata. Selanjutnya, yang kedua itu adalah makna denotasi dan makna konotasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna denotasi terlebih dahulu. Makna denotasi atau dilalah hakikiyah adalah makna yang menunjuk langsung pada makna dasarnya. Contohnya itu adalah kata merah. Makna denotasi dari kata merah adalah warna seperti darah. Selanjutnya adalah makna konotasi. Makna konotasi atau dilalah majaziyah adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa tertentu. Contohnya itu kata merah. Merah itu makna konotasinya adalah berani atau dilarang. Yang terakhir adalah makna kontekstual atau dilalah siakiyah. Makna kontekstual itu adalah makna yang timbul dari situasi atau keadaan terjadinya suatu ujaran. Yang terakhir, jika kita memahami makna leksikal dan makna gramatikal, itu belum tentu cukup untuk kita bisa memahami makna suatu ujaran. Nah, sebab jika kita ingin memahami makna suatu ujaran, maka kita harus memahami konteks dari terjadinya ujaran tersebut. Konteks suatu ujaran itu bisa berupa antar kalimat, bidang ujaran, ataupun situasi ujaran. Jika di dalam sehari-hari itu contohnya kita sering mendengar ujaran seperti matikan. Nah, di dalam pikiran kita itu kan pasti muncul matikan apa. Nah, ujaran tersebut itu bisa berupa matikan lampu, matikan listrik, ataupun matikan yang lainnya. Maka dari itu, untuk memahami sebuah wacana, kita perlu pemahaman akan konteks berlangsungnya ujaran. Jadi, kesimpulannya itu adalah makna adalah sesuatu yang terkandung dalam ucapan, isyarat, dan tanda. Makna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aspek semantik kosakata jenis makna. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari penjelasan yang saya jelaskan. Dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya,